Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan dan berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, pengelola channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-195. Pemirsa SHMH yang saya banggakan dan saya muliakan, kita untuk yang baru bergabung, saya perlu menyampaikan bahwa channel ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 dan bisa kita sebut dengan KUHP baru. Dan perlu saya sampaikan bahwa sepengetahuan saya sampai saat ini saya membuat video ini inilah channel satu-satunya yang membahas KUHP baru pasal demi pasal beserta dengan penjelasan hukumnya dan ilustrasi-ilustrasi untuk memudahkan pemahaman pasal-pasal. Dan kali ini masuk pada pasal 396 KUHP baru. Sebelum membahas pasal 396 KUHP baru, perlu saya sampaikan bahwa kita di dalam masa-masa sekarang ini banyak sekali kemajuan, termasuk kemajuan pada dunia asuransi, ya kan? Asuransi yang terkait dengan orang ya asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa. Kalau dari kendaraan ya kalau bangunan asuransi kebakaran, asuransi kalau bencana alam ada nggak ya? Coba diberikan kritik masukan. Apa ada nggak asuransi bencana alam? Tapi kalau asuransi kebakaran jelas ada. Kemudian kalau kendaraan ya asuransi kecelakaan itu ada. Kemudian kalau yang orangnya ya asuransi jasara harja ada asuransinya. Sehingga apabila orang yang mengikuti asuransi tersebut atau karena peraturan perundang-undangan orang tersebut sudah dinyatakan sebagai orang yang berhak menerima asuransi, maka apabila terjadi kecelakaan, terjadi meninggal dunia, terjadi kebakaran, maka yang bersangkutan menerima uang asuransi, kan seperti itu. Apa namanya? Polis, gitu. Pencairan polis asuransi. Nah, dalam hal ini ada beberapa asuransi, khususnya asuransi jiwa itu memerlukan surat keterangan dokter terkait dengan kesehatan seseorang yang akan menjadi peserta asuransi. Jadi sebelum dinyatakan oh ya Bapak diterima untuk mengikuti asuransi jiwa misalnya, dari per bulan ada uang yang disetorkan ke pihak penyelenggara asuransi katakanlah Rp500.000. Namun sebelum andaikan nanti Bapak meninggal dunia akan dapat asuransi sekian kan gitu kan. Nah, prospeknya dari petugas asuransi kan seperti itu. Nah, namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti itu. Contohnya adalah surat keterangan dokter. Sehingga orang yang mengikuti asuransi jiwa ini diketahui secara medis, secara klinis bahwa orang itu betul-betul sehat. Kalau orang yang mohon maaf sih udah sakit jantung itu kan, sudah sakitnya parah, saya pikir pihak asuransi akan berpikir 10 kali lipat kalau untuk memasukkan orang yang mohon maaf ya dalam tanda petik diprediksi umurnya sudah tidak lama lagi itu kan. Masuk bulan Januari, bulan Maret dia meninggal dunia kan pasti akan rugi kan. baru bayar 2 kali, Januari sama Februari, tanggal 3 Maret meninggal dunia kan bangkrut itu asuransinya. Maka dalam hal ini membutuhkan surat keterangan yang harus betul-betul benar. Sehat juga sehat, tidak juga
Tidak sehat juga harus dinyatakan tidak sehat. Tidak boleh ada pemalsuan surat keterangan dokter. Nah, ini yang diatur di dalam pasal 396 KUHP baru. Bunyinya saya bacakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 5, ini 500 juta. Setiap orang yang A. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi. Nah, ini. Jadi tadi sebetulnya sudah punya penyakit jantung, dokternya sehat walafiat bahasa saya ini. Akhirnya kan diterima di asuransi. Januari lah dia masuk. Januari bayar, Februari bayar, 3 Maret bangkrut kalau seperti itu. Maka untuk melindungi, asuransi juga nggak boleh dijadikan korban penipuan. Maka surat keterangan kesehatan dokternya dan dokter yang memalsu dipidana, diancam pidana. Dengan tujuan ada pasiennya ya, supaya tidak ada pemalsuan surat keterangan yang sebetulnya ada penyakit, tidak ada atau sebaliknya. Sebetulnya orang ini sehat, ya kan? Orang ini sehat, tapi dinyatakan punya penyakit oleh surat keterangan dokter tersebut. Akhirnya tidak bisa ikut asuransi, kan gitu. Kemudian untuk menyesatkan pejabat yang berwenang, banyak zaman sekarang untuk mengatasi peredaran gelap dan pengkonsumsian secara ilegal narkotika atau narkoba-narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan atau obat-obat berbahaya. Pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai atau karyawan, baik itu kantor atau lembaga swasta atau kantor atau lembaga pemerintah, itu adalah adanya persyaratan tentang surat keterangan dokter terkait tidak menggunakan narkoba. Saya tidak mengatakan surat keterangan bebas narkoba ya, karena nanti kalau dikatakan bebas, bebas berarti kan pakai ya boleh, tidak ya boleh. Tolonglah ini juga sebagai masukan, tolong untuk surat kata-kata apa mengasih judulnya itu yang bagus itu loh, jangan yang multitafsir, surat keterangan bebas narkoba. Lah bebas ini apakah itu boleh atau tidak boleh kan jadi nggak jelas. Namanya bebas itu kan semaunya sendiri kan. Surat keterangan bebas narkoba, apakah ini bebas memakai atau karena tidak memakai akhirnya terbebas? Itu kan menjadi jelas, dibikin aja yang jelas. Surat keterangan tidak terindikasi memakai narkoba, itu kan jelas. Bebas korupsi lah, bebas korupsi itu maksudnya gimana sih itu? Apakah memang untuk melakukan korupsi itu bebas atau terbebas dari korupsi dalam artian tidak ada korupsi? Itu kan jadi pemikirannya sebelah. Yang sebelah bebas korupsi berarti boleh. Yang sepikirnya lagi bebas korupsi menjadi debatable gitu loh. Sudah kita ciptakan yang tanpa korupsi, kan jelas kata-katanya. Kita semua wajib tidak korupsi, kan jelas. Ini bebas korupsi loh. Kalau saya berpikir bebas korupsi ya korupsi boleh, enggak juga boleh, udahlah bebas terserah lu. Ini mohon untuk melalui channel ini saya juga memberikan saran masukan ya, supaya dalam pemilihan katanya itu yang jangan sampai dapat multitafsirkan, dimain-mainkan kan seperti itu. Termasuk dalam hal ini surat keterangan dokter yang surat keterangan tidak terindikasi narkoba, kan seperti itu. Sehingga jelas. Nah, ini yang memalsu dokter ini jadi dipidana juga. Kemudian begini, yang menggunakan, ini kan tadi kan, yang menggunakan yang tidak sesuai karena pesan atau apa gitu kan, yang mempergunakan itu kan menjadi seolah-olah surat tersebut isinya asli. Kalau suratnya asli juga atau mungkin suratnya secara fisik asli dibuat oleh dokter tapi isinya palsu. Itu juga
hukum dengan hukuman yang sama, jadi sama hukumannya, yang membuat dokternya juga 3 tahun 6 bulan dan denda atau denda sebanyak kategori 5, yang mempergunakan surat keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu seolah-olah surat tersebut benar atau tidak dipalsu dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi juga dipidana penjara paling lama 3 tahun atau 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 5. Jadi yang membuat dan yang menggunakan itu sama. Ini penting ya, karena surat keterangan terkait kesehatan itu hanya dokter yang tahu. Selain dokter itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang memiliki kewenangan dan kompetensi terkait ini. Selain dokter tidak ada. Jadi kalau sampai dokter ini ada yang tidak baik dan melanggar hukum, ini bisa berakibat parah. Penanggungan asuransi, contoh atau sebuah kebakaran di mana itu ada korban orang, manusia, korban jiwa, ada yang terbakar. Kemudian ada yang memanfaatkan situasi ini karena kemarin ada asuransi kebakaran supaya padahal yang di dalam ini hanya 10 orang korbannya, ditambah lagi. Buat saja surat keterangan, ini kemarin si A meninggalkan, mana ada lagi? Lalu ada tetanggamu meninggal nggak, siapa namanya? Buat lagi. Jadi seolah-olah yang aslinya meninggal hanya 10 jadi 20. Lah ini kan bahaya kalau sampai dipalsu, kemudian akhirnya asuransi membayar asuransinya untuk 20 orang. Bangkrut asuransinya ini kalau sampai terjadi seperti ini. Dan kurang ajar kalau sampai ada pemalsuan seperti ini. Wah ini, waduh parah kalau sampai. Itu ilustrasi saya. Kalau untuk orang jahat itu kan bisa-bisa saja. Kita kan manusia biasa kan, bisa jadi kadang tergiur sesuatu gitu kan. Ya kan, mau profesi dokter, profesi hakim, profesi polisi, profesi jaksa penuntut umum, profesi pegawai KUA, profesi apa itu kan banyak itu yang pada keliru-keliru. Ya termasuk saya juga bukan orang yang tidak pernah keliru ya, tapi kan saya tidak boleh menunjukkan kekeliruan saya itu kan. Masa membongkar kejelekan sendiri ya nggak pas itu. Dosa. Ini kita kan jangan marah dan jangan tersinggung. Kita ini di dunia kita ini pada dunia maya, dan dunia maya ini adalah tentang belajar. Belajar itu harus mengoreksi yang kurang baik, diutarakan supaya jadi baik. Yang baik juga diutarakan supaya tahu bahwa ini baik, untuk namanya edukasi. Edukasi. Jangan dipikir aneh-aneh ya. Kita belajar jadi mempelajari semuanya untuk mencari solusi yang baik. Nah, dengan adanya yang seperti saya terangkan, maka akan terjadi kehati-hatian. Asuransi juga hati-hati, masyarakat juga hati-hati, dokter itu juga hati-hati. Jangan semaunya sendiri kan seperti itu. Dihukum, kasihan anak istri ini kalau memalsu surat keterangan. 3 tahun ini kan, dendanya 500 juta lagi, cukup banyak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait pasal 396 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian tonton seluruh video Esya MH dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya tidak gagal paham dan kita paham tentang KUHP baru. Dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan notifikasi karena kita baru sampai 396 ya. Kita masih 200 pasal lebih ini untuk ke pasal sampai selesai 624 pasal karena KUHP baru jumlah pasalnya 624 pasal. Dan bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi amal ibadah tersendiri bagi Anda pemirsa Esya MH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.